Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga masih terus dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih tetap semangat ya, masih tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ataupun dalam perkuliahan daring kita selama 1 semester ini, oke? Jadi meskipun kita masih perkuliahan daring, semoga semangatnya masih tetap sama seperti semangat ketika kita semuanya menjalani perkuliahan secara tatap muka. Oke? Baik, jadi insya Allah hari ini kita akan membahas materi mengenai neuron ataupun sel saraf ya. Jadi apa-apa saja yang perlu kita ketahui, oke, akan kita saksikan sesaat lagi. Ya. Oke, jadi neuron atau sel saraf adalah unit kerja sistem saraf pusat. Terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabang-cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Dengan adanya sel-sel saraf ini, baik organ maupun sistem gerak bisa memberikan respon sebagaimana mestinya. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya sistem saraf pusat itu ada dua ya, dia ada di otak dan juga di tulang belakang. Nah, makanya kedua tempat ini benar-benar sangat terlindungi ya. Jadi kalau otak itu dilindungi oleh tengkorak ya kan, sedangkan sistem tulang belakang ini dilindungi dengan tulang-tulang sendi-sendi, dilindungi dengan kulit ya. Jadi memang kedua hal ini sangat-sangat benar-benar terjaga. Kenapa? Karena ternyata kedua tempat ini adalah memiliki peran dan fungsi yang sangat-sangat penting dan sangat fatal ya, sangat fatal apabila kedua hal ini rusak, maka bisa jadi nanti kita tidak bisa lagi bergerak ya, karena ada gangguan dalam salah satu dari kedua hal ini, dari sistem saraf yang ada di otak ataupun yang ada di tulang belakang. Oke? Nah, jadi untuk untuk sel saraf ataupun neuron ini, dia fungsinya adalah untuk menghantarkan informasi berupa rangsangan. Oke? Jadi segala apapun yang kita terima dari tubuh, baik itu rasa sakit, ada gangguan hormon, gangguan apapun itu, semuanya berkenaan dengan sistem saraf. Karena nanti saraf yang akan menghantarkan pesan-pesan dari sensorik, dari penciuman, dari rabaan, itu semuanya akan dihantar ke otak melalui sel saraf, melalui neuron. Makanya neuron ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga ya. Nah, jadi kemudian otak memiliki sekitar 100 miliar neuron. Jumlah pada orang dewasa sekitar setengah dari jumlah neuron anak usia 2 tahun. Nah, artinya di sini apa? Bahwasanya pada anak usia dini, sel sarafnya itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu dan dia terus tumbuh ke dewasa seperti itu, maka sel-sel saraf yang tidak berkembang pada usia dini, maka semua itu akan terputus. Nah, sehingga di sini dikatakan jumlah pada orang dewasa sekitar setengah dari jumlah neuron anak usia dini ya, jumlah neuron anak usia 2 tahun. Artinya pada usia 2 tahun ya, dia lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi sistem sarafnya. Oke? Makanya kita sebagai orang tua ataupun guru perlu memaksimalkan, perlu mengoptimalisasikan sel-sel saraf itu semua harus kita berikan rangsangan-rangsangan sejak usia dini. Karena pada usia dini ini masih sangat kompleks ya. Jadi dia terus berkembang, terus membuat ikatan, terus berhubungan antara sel saraf satu dengan sel saraf lainnya dengan adanya rangsangan-rangsangan yang tadi yang dibawa dari luar. Makanya perlu adanya bantuan dari luar ya, itu dia. Nah, kemudian fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Oke, jadi dari seluruh organ dia itu akan masuk melalui sel saraf dan kemudian dia akan mengirimkan pesan tersebut ke otak. Oke,
Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Nah, nanti kita akan melihat apa itu perbedaan daripada fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Oke. Nah, ini kita bisa melihat ya bagan ataupun gambar dari sel saraf. Nah, jadi ada di situ inti sel ataupun nukleus. Nah, nanti semua itu akan berpusat ke sana. Jadi sebelum dikirimkan ke bagian pusatnya yaitu di inti sel. Nah, itu semua ada saluran-saluran ya yang warna ungu memanjang seperti saluran itu. Nah, itu dia semuanya akan terhubung di seluruh tubuh ya. Maka nanti itu akan sampai ujung jari. Nah, itu jadi semuanya itu akan memberikan pesan kepada otak melalui jaringan-jaringan itu dari kaki merasakan sakit misalnya, ataupun misalnya kita merasakan kejepit. Nah, jadi ketika kita kejepit, ada nggak orang yang kejepit dia nggak merasa kesakitan, nggak merasa terkejut, nggak merasa apa, nggak ada kan? Nah, itu semua pasti ada rangsangan-rangsangan yang diteruskan ya, sehingga nanti akan ada hasilnya apa? Oh, ketika kita terjepit pasti kita akan sontak berteriak, ataupun kita akan sontak memegang kaki karena sakit kakinya, ataupun akan ada hal-hal lain yang yang dihasilkan dari hasil pesan yang telah disampaikan oleh saraf yang ada di kaki ke otak. Nah, itu jadi semuanya sangat-sangat berkenaan. Oke? Itu dia. Nah, baik, kemudian kita masuk dalam 3 jenis neuron ya. Tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa bagian dari neuron ataupun jenis dari neuron ada 3, yaitu ada neuron sensorik, ada neuron motorik, dan interneuron ataupun interaktif ya. Nah, jadi untuk neuron sensorik dia tugasnya adalah mengirimkan rangsangan atau impuls yang diterima dari alat indera ke otak dan sumsum tulang belakang. Ya, jadi informasi yang disampaikan ke otak kemudian memproses rangsangan tersebut dan mengirimkannya kembali ke bagian lain dari tubuh, memberitahu mereka bagaimana bereaksi terhadap jenis tertentu dari stimulus. Nah, jadi sensorik ini dia berasal dari dari indera, baik itu indera perasa, penglihat, penciuman, bau, dari rasa, dari rabaan, dari penglihatan. Nah, itu semuanya akan dikirimkan kepada otak. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, nah itu semuanya akan terkirim ke otak. Makanya di sini ketika ada anak, ketika dia melihat orang gurunya membuang sampah sembarangan misalnya, itu kan langsung kan masuk ke inderanya, kemudian dia akan mengirimkan ke otak, dan kemudian nanti di otak akan diproses bagaimana seharusnya dia harus bersikap. Nah, itu juga semuanya dari sel saraf ya. Makanya kita harus memberikan perilaku, memberikan contoh yang baik kepada anak usia dini, karena itu nanti semuanya akan direkam oleh dia, akan dikirimkan pesan oleh indera dia ya, oleh indera si anak ini, indera baik itu indera dari penglihatan ya contohnya kalau di sini. Jadi kita benar-benar harus memberikan contoh yang baik bagi si anak itu. Karena dari neuron sensorik ini dia sudah mulai bekerja. Oke? Nah, itu jadi untuk neuron sensorik ini dia fungsinya menerima ya, setelah dia menerima informasi tersebut dia akan mengirimkan ke otak. Nah, kemudian neuron motorik adalah ataupun bertanggung jawab untuk menerima sinyal dari saraf otak dan sumsum tulang belakang dengan mengirim mereka ke bagian lain dari tubuh. Nah, tadi setelah diterima ya, setelah dikirimkan pesan dari neuron sensorik, dikirimkan ke otak. Nah, kemudian dari otak itu dihasilkanlah sesuatu misalnya, dan akan dikirim balik ke bagian lain dari tubuh. Misalnya kayak tadi saya katakan, satu lagi ya biar nanti enak contohnya ya. Sedangkan interaktif ataupun interneuron dia itu berkepentingan dengan membaca impuls yang diterima dari neuron sensorik dan memutuskan respon yang akan dihasilkan. Nah, jadi dia kalau interneuron ini pertengahan. Yang pertama tadi ada neuron sensorik, ketika sesuatu telah dirasa yang nggak enak gitu kan oleh si anak misalnya, kemudian dikirimkanlah pesan ke otak, dari otak itu diterima pertama kali oleh interaktif.
Nah, interaktif dulu dia pertengahan. Kemudian nanti di interaktif ini akan dicari apa yang harus dia laksanakan, apa yang harus dihasilkan. Nah, hasil ini tadi setelah diputuskan, maka kemudian akan dikirim lagi ke neuron motorik. Nah, misalnya tadi di awal kita ada bercerita tentang apabila seseorang itu merasakan kejepit, misalnya dia kejepit pintu, baru siap kejepit pintu. Nah, ketika saat kejepit nih kakinya di pintu gitu kan. Jadi rasa sakit itu kan telah dirasa oleh indranya ya, indra perasa ya kan. Langsung dikirimkan ke otak, kemudian dikirimkan pesan bahwasanya ada rasa yang nggak beres di kakinya. Ya kan, nah ada rasa yang nggak beres. Kemudian di otak itu dilakukanlah interaktif. Wah ini sakit, sehingga nanti apa yang harus dihasilkan. Nah kemudian hasil daripada apa yang sudah dilakukan di interneuron ini kemudian dikirimkan lagi ke seluruh tubuh. Artinya misalnya dari otak ini kita harus langsung merefleks untuk menolak pintunya misalnya, ataupun kita refleks harus memegang kaki karena kesakitan. Nah, memegang kaki karena kesakitan itu adalah neuron motorik, adalah hasil yang dihasilkan dari otak yang telah diputuskan apa yang harus dilakukan setelahnya. Paham ya di sini? Jadi apa yang dirasakan, apa yang dilihat, apa yang dirasa, dicium dari bau-bauan, nah itu semua akan dikirim ke otak. Misalnya kita mencium bau yang tidak enak, misalnya bau kentut misalnya ya, bau kentut misalnya. Nah ketika datang bau tersebut yang gak enak ya kan, kita langsung ketika ada cium bau tersebut apa kita lakukan? Tutup mulut ya kan, tutup hidung ya kan. Nah sebelum kita refleks menutup hidung itu sebenarnya telah terjadi sesuatu dalam otak kita ya, ketika lewat bau yang gak sedap tadi langsung dikirimkan ke sel saraf, ke bagian otak. Nah di bagian otak itu beradu dia interaktif dia itu kan, apa yang harus dihasilkan. Nah kemudian ternyata hasil yang harus dilakukan adalah menutup hidung oleh tangan. Jadi udah didapat pesan dari indera ya, dari sensor, dari mata, dari penglihatan ataupun dari indera yang lainnya, dikirimkan ke otak, kemudian dilihat lagi dan kemudian dikirim lagi ke bagian tubuh lain untuk mendapatkan solusi. Nah itu apakah bisa dipahami? Semoga semuanya bisa memahami ya apa yang saya jelaskan. Oke, baik. Selanjutnya adalah perjalanan saraf ya. Saraf keluar dari otak menuju organ-organ tubuh seperti mata, telinga, wajah, hidung, dan medula spinalis ya. Dari medula spinalis, saraf diteruskan menuju bagian tubuh yang lebih rendah seperti tangan dan kaki. Jadi semuanya itu ada sel saraf. Ya kan? Kemudian neuron sensoris menerima rangsangan dari lingkungan, diteruskan ke medula spinalis dan secara cepat diteruskan ke otak. Kemudian otak mengolah pesan dan memberikan respon yang diteruskan oleh neuron motoris ke bagian tubuh yang lain. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sel saraf itu keluar dari otak menuju organ-organ tubuh ya kan. Kemudian dari medula spinalis saraf diteruskan menuju bagian tubuh yang lebih rendah seperti tangan dan kaki. Nah, kemudian baru masuk tugas dari sensoris, interaktif dan motoris ya. Neurosensoris menerima rangsangan dari lingkungan, kemudian diteruskan ke medula spinalis dan secara cepat diteruskan ke otak ya. Apapun yang diterima oleh lingkungannya dia akan cepat ke otak. Ya, misalnya ketika orang tua ngajarin anaknya untuk bermain misalnya, ataupun untuk belajar apapun itu, untuk hormat kepada orang tua misalnya ya kan. Kemudian guru ataupun orang tua memberikan contoh bagaimana cara kita harus hormat kepada orang tua. Misalnya dengan memberi anak ketika harus hormat kepada orang tua, ketika jalan itu harus membungkuk sedikit badannya, tidak dengan berjalan dengan cara sombong ataupun membusungkan dada. Nah, itu pesan yang disampaikan tadi diterima ya kan, di telinga ya kan, dimasukkan ke otak, kemudian dihasilkan. Apa yang dihasilkan? Kemudian dia pun mencontohkan apa yang dikatakan oleh
gurunya, apa yang dikatakan oleh ibunya. Misal langsung dia ketika di depan orang tua dia berjalannya menunduk seperti itu. Jadi semuanya itu sangat-sangat penting untuk kenapa ini harus kita ketahui. Inilah fungsi pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk kita sadar bahwasanya apapun yang kita berikan kepada si anak itu nanti akan terekam sama dia. Ya, itu semua yang akan direkam, baik itu dia akan menyimpan dalam memori jangka pendek ataupun yang akan direkam dan disimpan dalam memori jangka panjang, dan semua itu adalah tidak lepas dari fungsi dari sel saraf ya. Nah, makanya juga kita sebagai guru ya harus bisa memberikan contoh yang baik, karena itu semua akan dilihat oleh anak dan akan ditiru. Proses peniruan itu sebelumnya telah dikirimkan dulu ke pesan otaknya, bahwasanya nanti makanya anak itu dia sifatnya sangat peniru ya, peniru ulung. Apapun yang dilihat pertama kali, maka itu yang akan dijadikan yang paling benar. Ya, itulah istilahnya yang paling benar. Makanya kita ketika ingin mengajarkan sesuatu pada anak harus benar-benar yang benar, nggak boleh yang salah dulu, nggak boleh, karena nanti dia akan menjadi patokan hal yang pertama kali dia lihat ya. Makanya di situ nanti akan dikirimkan ke otaknya, akan disimpan, kemudian akan diteruskan lagi ke organ tubuhnya melalui sistem neuron motorik tadi, dan dia akan mencontohkan apa yang telah dilihat. Misalnya yang dilihat tadi gurunya membuang sampah sembarangan, makan sambil berjalan, apalagi yang lain-lain yang tidak bagus, maka dia juga akan mengikuti contoh tersebut karena dia telah melihat itu pertama kali dan menurut dia itulah yang benar. Nah, itu ya. Oke, kemudian tadi ya, otak mengolah pesan dan memberikan respon. Nah, tadi setelah mendapatkan pesan dari lingkungan, otak kemudian mengolah pesan itu, kemudian akan memberikan respon, dan respon tersebut akan diteruskan oleh neuron motoris ke bagian tubuh yang lain. Makanya kita mengenal ada sistem refleks. Nah, refleks itu semuanya telah disampaikan dari otak. Udah disampaikan terlebih dahulu pesannya dari otak. Nah, itu semuanya berkenaan dengan sel saraf ataupun neuron. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, jadi kesimpulan kita pada pertemuan hari ini adalah otak yang kita miliki itu bagaikan pisau. Jadi semakin pisau itu sering diasah, maka akan semakin tajam. Begitu juga dengan otak kita. Jika otak kita sering dibuat untuk berpikir, sering dibuat untuk meningkatkan konsentrasi, maka otak kita pun akan cenderung lebih cepat menangkap dalam menerima informasi dan bagaimana mengolah informasi tersebut. Makanya sejak sedini mungkin ya kita harus sering-sering memberikan stimulasi kepada anak untuk berpikir. Kemudian kita juga harus sering membuat anak untuk bisa meningkatkan konsentrasinya dengan bagus. Jadi ketika umur 2 tahun konsentrasinya harus bisa 5 menit, kemudian terus meningkat ketika umur 3 tahun 10 menit, ketika 4 tahun sudah bisa 10 menit juga misalnya kan. Nah, jadi semakin lama konsentrasinya semakin bagus, semakin bertambah. Nah, insya Allah nanti dengan itu kita harapkan ketika dia dewasa nanti dia akan memiliki ingatan yang bagus, konsentrasi yang bagus. Ketika untuk dibawa untuk berpikir juga punya ataupun bisa menyelesaikan berbagai masalah. Nah, itu juga karena faktor dari usia dini, karena sering dilatih ya ataupun dilakukan pembiasaan dengan sel-sel saraf otaknya. Makanya perlu sekali, baik itu juga bisa dari vitamin-vitamin juga harus benar-benar diberikan oleh orang tua, asupan nutrisi juga harus bagus karena semuanya sangat berhubungan untuk meningkatkan kinerja otak menjadi lebih bagus dan lebih seimbang. Oke. Baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga semuanya dapat memahami dengan baik ya. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan dalam kolom komentar yang ada di Classroom. Oke, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.